Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Next. Selanjutnya ada problem situation dan gambaran dalam sistem. Yang pertama untuk proses yaitu ada produksi, quality control, inventory, transportasi, analisis, dan outsourcing. Yang kedua ada struktur yaitu PT model, direktur utama, direksi perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, dan karyawan. Untuk konfliknya yaitu manajer pemasaran meminta agar permintaan produk harus terpenuhi untuk setiap minggunya. Namun kegiatan tersebut perlu menekan ongkos produksi dan inventory. Apabila dari permintaan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pelanggan akan membeli produk dari perusahaan lain. Untuk uncertainties-nya yaitu permintaan terhadap produk, oscilloscope, dan produk voltmeter. Yang selanjutnya aksi dan reaksi. Apabila permintaan meningkat, maka profit akan bertambah dan biaya tenaga kerja akan meningkat, biaya inventory akan menurun. Dan apabila permintaan meningkat, maka profit akan menurun dan biaya tenaga kerja akan menurun. Biaya inventory akan meningkat. Selanjutnya, controls yaitu kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, goals and aim yaitu dapat memenuhi permintaan pelanggan dan biaya produksi yang digunakan adalah biaya produksi paling rendah. Selanjutnya untuk workview ada direktur produksi dan people, ada direktur perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, bagian quality control, pekerja, dan pelanggan. Untuk hubungan yaitu ada keuntungan perusahaan, biaya pengeluaran, biaya keseluruhan, total keuntungan, total pengeluaran, biaya produksi, biaya inventory, dan biaya overhead. Untuk resource yaitu ada bagian produksi, bagian quality control, bagian pemasaran, bagian direksi. Next. Selanjutnya ada rich picture. Dimulai dari paling kiri, PT Model memiliki direktur perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, dan juga terdapat hasil kerja produksi. Untuk yang pertama, direktur perusahaan menugaskan kepada direktur produksi untuk minimasi ongkos inventory, minimasi overhead, minimasi ongkos produksi, dan permintaan harus terpenuhi. Selanjutnya, manajer produksi akan melaksanakan tugas dari direktur produksi. Selanjutnya, manajer pemasaran akan berhubungan dengan pengurusan gudang. Selanjutnya, stasiun kerja produksi akan menghasilkan oscilloscope dan voltmeter, lalu akan masuk pada gudang dengan biaya inventory sebesar 0,3% dan produk cacat sebesar 1%. Selanjutnya, manajer produksi dan manajer pemasaran akan memberikan solusi dengan membuat model matematika dan memaksimasi fungsi tujuan sehingga akan mengetahui profit yang akan didapat. Next. Kemudian ada pun hierarki sistem. Untuk sistem yang pertama yaitu sistem kepentingan yang sempit. Ada sistem produksi dan inventory. Untuk sistem yang kedua, sistem yang lebih luas untuk sistem satu, yaitu sistem sumber daya perusahaan. Untuk sistem yang ketiga yaitu lingkungan untuk sistem 2, yaitu ada demand produk dan harga bahan baku. Selanjutnya lingkungan untuk sistem 3 yaitu ada kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen. Kemudian lingkungan yang tidak relevan yaitu limbah hasil produksi. Adapun analisis stakeholder, problem owner-nya itu manajer produksi. Menjadi problem owner karena punya 3 syarat berikut. Yang pertama itu tidak puas dengan kondisi saat ini, di mana manajer produksinya harus meningkatkan kualitas produksi dengan presentasi cacat sebesar 1%. Kemudian mampu menilai kapan goals tercepat, di mana manajer produksinya itu perlu meminimasi biaya produksi, biaya inventory, dan biaya overhead sebanyak 25%. Kemudian punya kontrol pada beberapa problem situation, di mana manajer produksinya itu memberikan tambahan kerja atau lembur, outsourcing, dan supply komponen. Untuk problem customer-nya itu ada pelanggan PT Model, kemudian problem user-nya itu pekerja PT Model bagian produksi, dan problem analisnya itu Irsyad Tholib Abdillah, Artamevia Salsabila Rizaldi, Mia Amelia, dan Candika Ivano. Kemudian ada pun 6 elemen masalah. 6 elemen masalah ini yang pertama pengambilan keputusan oleh manajer produksi. Adapun tujuan pengambilan keputusannya itu untuk meningkatkan pelayanan PT Model 2020 dengan cara memaksimalkan pendapatan hasil produksi dan meminimasi loss sales. Kemudian ada pun kriteria keputusan, meminimasi ongkos produksi, ongkos inventory, dan ongkos overhead. Selanjutnya ada ukuran performasi. Yang pertama, meminimasi biaya overhead perusahaan PT Model 2020 sebesar 25%. Yang kedua, produk cacat yang dihasilkan dari proses produksi sedikitnya 0%. Selanjutnya, input kendali alternatif jalur aksi. Untuk melakukan penambahan jam kerja atau lembur, melakukan outsourcing, dan melakukan supply komponen. Untuk konteksnya sendiri itu ada PT Model. Berikut merupakan influence diagram dari sistem yang ada. Dapat dilihat, simbol seperti awan merupakan variabel tidak terkendali. Dari diagram yang dapat dilihat,
Salah satu contohnya yaitu biaya overhead produk O, jumlah demand produk O, jumlah demand produk V, dan lain sebagainya. Selanjutnya, simbol yang berbentuk persegi panjang disebut sebagai variabel keputusan. Contohnya yaitu jumlah pekerja, waktu produksi produk O, waktu produksi produk V, dan lain sebagainya. Selanjutnya, simbol yang berbentuk lingkaran disebut sebagai variabel sistem. Salah satunya yaitu jumlah produksi O, jumlah produksi V, total biaya produksi O, total biaya produksi V, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu berbentuk elips disebut sebagai variabel output. Nah, di sini adalah profit. Next. Selanjutnya terdapat model matematis, di mana di dalam model matematis terdapat yang pertama profit, yang kedua pendapatan, yang ketiga total biaya produksi, di mana di dalamnya terdapat biaya-biaya apa saja yang termasuk biaya produksi. Lalu yang keempat ada biaya produksi. Di sini biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi untuk produk O dan produk V. Lalu yang kelima ada biaya produksi reguler, yang keenam ada biaya produksi overtime, dan yang ketujuh ada biaya outsourcing. Next. Lalu ini adalah solusi dari model matematis. Terdapat tabel di mana yang berisikan waktu produksi per 10 unit pada setiap stasiun kerja. Yang pertama kita konversi dulu menjadi per unit, lalu kita total. Sehingga didapatkan untuk produk O waktu totalnya 1,45 menit dan produk V 0,85 menit. Next. Lalu di sini adalah kapasitas jam kerja reguler dan kapasitas jam kerja overtime, di mana kapasitas jam kerja reguler dihitung per minggu dan per bulan, dan kerja overtime juga dihitung per minggu dan per bulan. Next. Lalu terdapat demand proses agregasi produk O dan produk V. Di sini fokus kita adalah waktu produksi setiap stasiun kerja dan setiap produk, sehingga didapatkan total waktu sebagai berikut, dan selanjutnya kita hitung persentase untuk waktu produksi masing-masing produk pada setiap stasiun kerja. Selanjutnya ada data inventory untuk minggu pertama dan dalam 1 bulan sudah diketahui pada study case. Jadi next. Lalu terdapat proses agregasi inventory, di mana di sini fokus kita adalah total waktu untuk setiap stasiun kerja dan setiap produk. Nah, di sini bisa kita dapatkan dari pengalian antara data inventory dikalikan dengan persentase waktu masing-masing produk pada setiap stasiun kerja yang sudah diketahui tadi. Sehingga didapatkan untuk agregasi inventory minggu 1 dan agregasi inventory 1 bulan. Jadi next. Lalu ada perencanaan agregat PT modal, di mana di sini demand adalah fokus untuk waktu total yang dibutuhkan setiap stasiun kerja untuk menyelesaikan demand yang ditargetkan. Lalu terdapat inventory awal, lalu ada inventory bulanan, lalu ada waktu reguler yang digunakan, di mana waktu reguler terdapat batas maksimal waktu reguler. Lalu ada kekurangan demand karena waktu reguler maksimal tidak dapat mencapai demand yang sudah ditargetkan, sehingga terdapat waktu overtime yang digunakan. Nah, waktu overtime yang digunakan juga memiliki batas maksimal, sehingga terdapat kekurangan demand setelah overtime. Jadi next. Nah, di sini terdapat menghitung jumlah produk yang tidak dipenuhi, di mana tadi sudah ada jumlah demand yang tidak terpenuhi setelah overtime, yang mana produk O tidak terpenuhi sebanyak 3.729 produk, dan produk V terdapat 6.707 produk. Nah, di sini kita menggunakan outsourcing, di mana outsourcing memiliki syarat yaitu kelipatan 50, sehingga jumlah outsourcing untuk produk O yaitu 3.750 dan produk V yaitu 6.750. Nah, lalu terdapat biaya tenaga kerja reguler untuk produk O dan produk V, di mana total waktu kerja dikali dengan ongkos tenaga kerja, sehingga didapatkan total 90 juta. Jadi next. Lalu terdapat biaya produksi overtime produk O dan V, di mana total waktu kerja dikali dengan harga overtime, di mana harga overtime itu 1,25 dari harga reguler, sehingga total didapatkan 31.171.875. Lalu terdapat biaya inventory, di mana masing-masing total inventory dikali dengan masing-masing harga inventory per produk, di mana totalnya didapatkan 2.086.250. Jadi next. Lalu terdapat biaya produksi, di mana masing-masing jumlah produk terpenuhi setiap produk dikali dengan ongkos bahan baku setiap produk dan dikali dengan ongkos overhead setiap produk, sehingga total didapatkan 750.331.000. Lalu terdapat biaya outsourcing, di mana jumlah outsourcing masing-masing produk dikali dengan ongkos outsourcing masing-masing produk.
sehingga didapatkan total 945 juta. Next. Lalu terdapat pendapatan di mana demand masing-masing produk dikali dengan harga jual masing-masing produk sehingga didapatkan total 4.764.750.000. Lalu terdapat pengeluaran di sini adalah biaya-biaya apa saja yang termasuk biaya pengeluaran, yaitu biaya tenaga kerja reguler, biaya tenaga kerja overtime, biaya inventory, dan biaya produksi. Next. Nah, di sini adalah lanjutan dari pengeluaran tadi, di mana masih terdapat biaya tenaga kerja reguler, biaya tenaga kerja overtime, biaya inventory, biaya produksi, biaya outsourcing. Nah, total biaya produksi yaitu 1.941.761.000 dan profit adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, sehingga profit yang didapat adalah 2.822.989.000. Next. Berikut merupakan kesimpulan. Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan pendapatan PT Model yaitu sebesar 4,7 miliar dan pengeluaran sebesar 1,9 miliar, sehingga profit yang didapatkan oleh PT Model adalah 2,8 miliar. Solusi agar konsumen tetap membeli produk O dan V yang diproduksi oleh PT Model adalah dengan melakukan perbaikan dalam proses produksi produk O dan V dengan memanfaatkan ongkos produksi, biaya overhead, dan biaya inventory yang minimum. Dengan begitu, profit akan terus meningkat. Pada 1 bulan ke depan, PT Model akan mendapatkan 2,8 miliar. Profit ini tentunya akan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan yang dilakukan oleh PT Model. Next. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.